Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 136 Hulong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 136 Hulong, dan yang senantiasa kami banggakan perwakilan siswa-siswi peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mendapat keberkahan dan dilancarkan segala proses dalam acara ini. Acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD 136 Hulong kepada Ibu Hajah Siti Rosita SPD MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, serta tenaga kependidikan SD 136 Hulong, serta yang senantiasa kami banggakan guru penggerak
calon guru penggerak serta perwakilan siswa peserta diseminasi CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita. Dalam hal ini Bapak Iqbal SPD, wali kelas 5. Bapak Ibu sekalian dan para peserta yang kami banggakan, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu upaya penting dalam mempersiapkan calon guru penggerak yang akan menjadi ujung tombak pembaharuan dalam dunia pendidikan kita. Guru penggerak adalah agen perubahan yang diharapkan mampu menanamkan dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun karakter, menginspirasi dan memotivasi siswa agar dapat berkembang secara optimal. Budaya positif di sekolah adalah fondasi penting yang akan mendukung terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif. Melalui budaya positif, kita dapat menciptakan suasana yang penuh dengan rasa hormat, kerjasama, dan saling mendukung. Guru penggerak memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan budaya ini, sehingga setiap elemen di sekolah kita, baik itu siswa, guru maupun tenaga kependidikan, dapat merasakan dampak positifnya. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, saya sangat mengapresiasi upaya dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh para calon guru penggerak. Anda adalah harapan besar bagi pendidikan Indonesia. Saya berharap melalui kegiatan diseminasi ini, kita semua dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi untuk menerapkan budaya positif demi perkembangan sekolah kita ke depannya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama terus berupaya untuk menciptakan generasi yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Acara selanjutnya, presentase diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan
Angkatan 11 tahun 2024 oleh Bapak Bal SPD selaku Wali kelas 5 SD 136 Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1360. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan, dan tentunya yang senantiasa saya banggakan para perwakilan siswa-siswi peserta diseminasi yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun ini, tahun 2024, yang kebetulan berasal dari sekolah ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian atas kesediaannya untuk menyaksikan dan mendengarkan pemaparan kami selaku calon guru penggerak, yang insya Allah nantinya mudah-mudahan menjadi suatu hal yang seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, menjadi tulang punggung atau tolak ke depan untuk melaksanakan perubahan arah yang lebih baik di sekolah kita ini khususnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, insya Allah hari ini saya akan memaparkan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum kita masuk pada rangkaian seluruh materi pada hari ini, seperti biasa mari kita sama-sama melakukan explaining terlebih dahulu. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri untuk dukung pada anak sekalian. Silakan berdiri dulu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Guru, untuk explaining kita hari ini kita uji konsentrasi sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu Guru tugasnya mendengarkan kalimat perintahnya, ya, mendengarkan kalimat perintahnya, namun jangan mengikuti gerakan yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu Guru cukup terfokus kepada perintahnya sambil memperhatikan saya yang berdiri di depan sini. Seperti ini perintahnya Bapak Ibu Guru beserta anak sekalian, ya. Lakukan apa yang saya perintahkan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu beserta anak sekalian? Sudah bisa? Saya ulangi lagi ya. Lakukan apa yang saya perintahkan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi kenapa Bapak Ibu terfokus ke saya? Karena ada gerakan yang saya lakukan, tapi jangan dilakukan, jangan diikuti. Cukup lakukan apa yang keluar dari lisan saya. Baik Bapak Ibu Guru, sudah siap? Baik. Untuk perintah pertama, ya, perintah pertama, pegang telinga. Iya. Baik, terima kasih. Sukses Bapak Ibu semua. Untuk perintah kedua, pegang mata. Iya, ada tadi yang sempat memegang hidungnya. Berarti konsentrasinya agak berkurang di situ. Nah, selanjutnya perintah ketiga, ya, pegang bahu. ada ibu guru juga yang ikut dengan gerakan saya, ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya. SPG ini walaupun terkesan sederhana, tapi menguji konsentrasi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu jadi tujuan SPG ini adalah latihan konsentrasi sebelum kita masuk pada materi yang akan dibawa. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Iya. Jadi ini bisa sering-sering dilakukan di kelas ketika akan memulai pelajaran untuk bagaimana teknisnya untuk mengawali kegiatan dan memfokuskan siswa agar konsen dengan proses pembelajaran di kelas.
Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk lebih semangat lagi kita laksanakan kegiatan pada siang hari ini. Di atas terpampang jelas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Ada beberapa pembahasan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya. Jadi konsep inti budaya positif ini materi-materi yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi kalau kita lihat di atas ada 8 pokok pembahasan kita pada materi kali ini. Kita langsung saja masuk di pembahasan awal. Ini terkait dengan aksesibilitas pendidikan. Ya, jadi aksesibilitas pendidikan di samping itu terpampang juga logo Profil Pelajar Pancasila ya. Saya kira 6 poin yang ada di Profil Pancasila Bapak Ibu semua sudah tahu terkait hal itu. Untuk itu saya akan membahas saja tentang aksesibilitas pendidikan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian? Nah, di sini dijelaskan bahwa berdiferensiasi yaitu bagaimana murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi intinya proses pembelajaran kita kalau kita lihat di atas adalah bagaimana menerapkan proses pembelajaran secara berdiferensiasi. Saya masuk slide kedua Bapak Ibu. Mikonsepsi tentang teori kontrol. Ya, mikonsepsi tentang teori kontrol. Karena Bapak Ibu lah yang mengontrol proses pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita sebagai seorang guru mengontrol murid-murid kita, khususnya terkait dengan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mari kita pikirkan supaya materi-materi yang kita berikan itu bersifat efektif dan positif. Ya, jelaskan bahwa tujuan pendidikan kita adalah untuk bagaimana ke siswa, ke murid-murid dan ke murid. Tidak kemana-mana, muaranya pasti akan ke murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti sebentar akan terpampang jelas Bapak Ibu di 5 posisi kontrol guru. Ada kalimat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Kenapa ada kata seperti itu? Sebentar juga akan jelas di situ apa yang maksudnya daripada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi setiap stimulus ada teori kontrolnya. Bapak Ibu ya, kita lihat di sebelah kiri kalau dari sini stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Bagaimana posisi kontrolnya? Ya, realitas kebutuhan kita sama, posisi kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada timbal baliknya Bapak Ibu ya. Ada timbal baliknya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap pernyataan di atas pasti ada timbal baliknya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Timbal baliknya Bapak Ibu jelas. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, berarti stimulus apa ya? Teori kontrolnya, Bapak Ibu jelas di atas. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak akan bisa ya. Ya, hanya Anda itu stimulusnya masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda telah bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda kontrol diri Anda dulu, baru mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, itu tadi ada muncul tadi di kalimat terakhir ya, orang dewasa berhak memaksa. Jadi ketika bujukan itu sudah berulang kali dilakukan, namun ketika oknum ini tidak juga melakukan apa yang kita inginkan, boleh ada sedikit pemaksaan. Jadi pemaksaan ada saat bujukan gagal. Namun pemaksaannya tentu ada teknis-teknisnya sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah, ya. Tetapi ada tadi pemaksaan, ada saat bujukan gagal, teori kontrolnya seperti ini, kolaborasi dan kemauan. Jadi kerjasama di antara guru dan siswa, ya, untuk mewujudkan apa yang diinginkan daripada tujuan pembelajaran kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang senang. Tidak semua orang merasa menang, tidak semua orang yang menang merasa senang. Ya, tapi ya tidak semua orang menang merasa senang. Jadi ketika kita menginginkan suatu kesenangan dan kemenangan, ini harus seiring sejalan, menang dan senang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di slide berikutnya, disiplin positif. Disiplin ini yang kita harus tahu dulu, apa arti kata daripada disiplin. Ya, di atas di slide sudah dijelaskan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dalam teori disiplin ada memang keyakinan, ada nilai-nilai yang kita yakini, ya, dan jelas bahwa ada tujuannya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ketika Bapak Ibu guru menerapkan suatu aturan untuk mendisiplinkan kalian, itu tentu ada tujuannya. Ya, seperti ketika kita membuat aturan di kelas atau keyakinan kelas, itu ada semua tujuannya. Bapak Ibu guru juga memberikan semacam hukuman atau lain sebagainya, itu juga ada tujuannya. Sebentar akan saya jelaskan di sini. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Iya, tanpa imbalan. Jadi kalau ada aturan yang sifatnya mendisiplinkan kita, jangan disiplin karena ada harapan supaya saya dapat penghargaan. Jangan ada tujuannya seperti itu, karena tujuan disiplin bukan itu. Sama juga anak-anakku sekalian, kalau Bapak Ibu guru menerapkan suatu aturan untuk mendisiplinkan kalian, saya tidak mau terlambat, mau ada penghargaan, saya ada gula-gula dari Bapak Ibu guru. Bukan itu tujuannya ya. Nah, kemudian ancaman, ya, jangan juga istilahnya takut terlambat ke sekolah karena ada ancaman. Nanti saya kasih seperti ini kalau terlambat. Karena sifat disiplin itu akan lebih bagus kalau muncul dari dalam diri kita, bukan karena adanya imbalan, bukan karena ancaman, apalagi hukuman. Ya, nah, baik, saya lanjutkan lagi. Profil pelajar Pancasila jelas 6 poin sudah Bapak Ibu ketahui tentang 6 poin itu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Kemudian 180 primary years atau program BIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, ini pendengar yang aktif artinya bukan datang, duduk, diam, dengar, pulang. Ya, biasa seperti itu di kelas. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Kami pertama yang satu itu nih. Ya, ya. Nah ini yang harus dihindari Bapak Ibu serta anak-anak sekalian ketika kita mengajar di kelas. Karena kita memang sepertinya ada siswa yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang hanya datang sekolah, duduk, diam, dengar, pulang nih. Itu di kerjanya. Ini yang harus kita hindari, bagaimana meramu siswa ini supaya yang tadinya mengalami hal seperti itu bisa tidak berkelanjutan. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu, salah satu siswa di kelas 5, ada yang dulunya seperti itu, alhamdulillah sekarang dia lumayan aktif nih kalau kegiatan pembelajaran. Mungkin ketua kelas bisa saksikan ya. Nah, itu sudah lumayan aktif, yang biasanya anak datang, duduk, yang dengar, bahkan kadang tidur di kelas. Alhamdulillah seperti itu lagi. Lanjut lagi, tidak merendahkan orang lain, ya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, saya kira itu poin-poinnya di nilai-nilai kebijakan Bapak Ibu. Kita masuk ke, ini sudah masuk di materi-materi intinya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ya, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi jelas kebutuhan dasar manusia itu ada poin-poinnya Bapak Ibu. Ini di atas hanya pengertiannya. Kalau mau lihat apa poin-poin kebutuhan kita, mari kita saksikan bersama. Ini di atas kebutuhan dasar manusia ada 5. Baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak sekalian, butuh dengan 5 poin yang di atas. Saya yakin butuh. Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Mau hidup kan? Mau bertahan hidup? Bagaimana itu? Apa yang Anda butuhkan ketika memenuhi kebutuhan yang pertama ini? Yang pertama tentu makanan. Ya, makanan. Ya, pakaian. Apalagi tempat tinggal. Apalagi keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan pertama untuk bertahan hidup. Ya. Iya. Kemudian masuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Ketika berada di suatu lingkungan, ini mengena kepada poin kedua. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Sama ketika kita berada di kelas, kita tentu butuh poin yang kedua ini, kasih sayang dari Bapak Ibu guru, rasa diterima di kelas, dipedulikan. Jadi ketika ada pelajaran-pelajaran yang tertinggal, jangan menunggu juga. Nggak apa-apa kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Datang, Bapak Ibu, ini PS saya belum selesai, mohon solusinya. Ya, jangan juga diam. Bapak Ibu guru pasti akan memberikan solusi. Oh seperti ini nak yang kamu lakukan karena kamu ketinggalan di tugas ini, ya. Nah, jangan juga berdiam diri menunggu. Ya, bilang ditegur pas sama Bapak Ibu guru baru mau kerjakan PR itu. Tidak seperti itu. Supaya yang poin kedua ini bisa terpenuhi. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya, ada siswa itu Bapak Ibu guru yang ada merasa diperhatikan, baru dia aktif. Kadang ada begitu Bapak Ibu, ya.
Iya, itu masuk di sini. Keinginan untuk dianggap. Iya. Kalau dia tidak dipedulikan, dia juga tidak peduli dengan proses pembelajaran kita. Tapi ketika kita memengertikan dia, kadang disentuh-sentuh juga sedikit dengan mungkin itu ibu diberikan fokus baru dia semangat untuk belajar. Itu muncul keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin. Tidak apa-apa Bapak Ibu menggilir siswa itu memimpin doa di kelas. Ya. Jangan nih ketua kelas terus yang memimpin supaya dia belajar menjadi pemimpin. Walaupun hanya dengan berdoa saja dulu, karena ada sekelompok orang yang dipimpin, yang diarahkan untuk melakukan kegiatan berdoa. Kemudian berprestasi. Nah, tentu semua siswa-siswa anakku sekalian kan menginginkan ini ya, berprestasi. Dalam bidang apapun, apakah itu di bidang akademik maupun non akademik. Karena kemampuan siswa kan berbeda-beda. Ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di olahraga, ada yang pintar di agama. Ya, nah tentu kemampuan kalian berbeda-beda. Ada mata pelajaran yang memang agak menonjol prestasinya di situ. Kemudian diakui dan didengar. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalian tidak apa-apa. Kadang datang mengeluh, curhatlah istilahnya Bapak Ibu ya. Ada siswa yang curhat kepada kita, silakan diterima. Ya, diterima curhatannya mereka. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjadi salah satu pemberi solusi atau fasilitator dari apa yang siswa kita alami itu. Baik, kalau ada siswa datang, Bapak Ibu ada begini masalahku, begini, kita diam. Biarkan dia curhat dengan Anda. Dan ketika Anda memposisikan seperti itu, sebentar akan ada posisi Anda di posisi kontrol yang mana ketika ada Anda di situ. Baik, selanjutnya kesenangan. Butuh kesenangan tidak? Anak-anak sekalian. Bapak Ibu guru juga butuh kesenangan kan? Apa itu yang bisa membuat kita menjadi senang? Bermain. Bermain. Jadi tidak apa-apa di kelas kalian kita bermain, tapi bermain itu bukan bermain yang apa ya istilahnya, yang hanya sekedar bermain, tidak ada nilai pembelajaran yang kita peroleh di situ. Makanya kadang ada namanya ice breaking, ya kita bermain-bermain di kelas ataupun di luar kelas, tapi ada nilai pembelajaran yang kita peroleh di situ. Kemudian humor, suka bercanda ya, tertawa. Iya, humor tertawa. Tertawanya ini ada sesuatu yang lucu. Ya, ada sesuatu yang sifatnya humor dan lucu. Jangan kita ketawa sendiri tanpa ditahu apa sebabnya. Bisa jadi pertanyaan Anda. Baik. Kemudian selanjutnya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah mandiri. Memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas bukan berarti bertindak semaunya. Lagi-lagi saya katakan, dalam sebuah kebebasan ada kedisiplinan yang mengakar kuat di situ. Ya, iya. Jadi ketika Anda misalkan diminta oleh Bapak Ibu guru berkreasi, kadang kan Bapak Ibu guru memberikan tugas seperti itu, silakan anak-anak sekalian buat karya, kreasikan sendiri. Silakan berbuat. Tapi jangan juga asal sembarangan. Tentu kan ada poin-poin nanti dari hasil kreasi kalian itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau memberikan, walaupun diberikan kreativitas, silakan berkreasi, tapi ada poin-poin yang nantinya akan menjadi titik penilaian dari Bapak Ibu guru sekalian. Baik, kita masuk di slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk menghindari kebutuhan hukuman. Ya, itu. Untuk menghindari kebutuhan hukuman, jangan kedisiplin karena takut dihukum. Mengerti? Jangan kedisiplin karena takut dihukum. Tadi kan sudah dijelaskan toh? Iya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, lagi-lagi jangan juga disiplin karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Bukan itu tujuannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Baik. Saya masuk di ini hukuman. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Saya kira Bapak Ibu guru kadang memberikan semacam hukumannya dari pelanggaran yang diberikan oleh siswa. Ya, kemudian siswa juga menerima hukuman itu dari pelanggaran yang telah dia lakukan.
Nah, sekarang kita harus membedakan apa itu hukuman, apa konsekuensi, dan apa restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman biasanya itu tidak terencana, spontan dilakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Di kelas tiba-tiba ada anak yang melanggar, langsung dikasih hukuman. Itu kan sifatnya hukuman yang sifatnya spontan atau tiba-tiba dilakukan. Atau kadang dicoba-coba. Ya, saya coba-coba kasih hukuman seperti ini, saya tahu dia bisa berubah. Ya, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia dilibatkan. Artinya, ketika dia diberikan hukuman tidak beritahu sebelumnya, seperti ini sebentar. Ya, tapi biasanya begitu terjadi pelanggaran langsung, kau misalkan bersihkan itu, atau suruh lakukan kegiatan fisik. Itu kan sifatnya hukuman, tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa dikatakan satu arah, Bapak Ibu? Karena hukuman itu munculnya dari mana? Dari Bapak Ibu sekalian, bukan dari hasil kesepakatan antara Bapak Ibu dengan siswa yang bersangkutan. Jadi sifatnya satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman yang diberikan itu kadang adalah hukuman fisik, ya. Nah, contoh di kasih push up atau lain sebagainya kan hukuman fisik. Tapi kadang juga ada hukuman yang sifatnya itu kena mental ke anak. Sifatnya itu karena kata-kata kita ya, sehingga anak itu merasa kena mental dia. Istilah kerennya kita kena mental. Ya, anak itu langsung kena psikisnya, psikologinya. Jadi ada hukuman yang berupa fisik, ada hukuman berupa psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, ini bedanya dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi terencana, bahkan kadang tertulis. Ya, kemudian disepakati sesuai peraturan. Ya, terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya, ketika kita memberikan semacam konsekuensi anak, buat anak itu merasa tidak nyaman sehingga dia menjadi jerah. Jangan, kadang kita memberikan hukuman justru anak itu suka. Ya, justru anak itu suka. Dia tidak akan mengakibatkan anak itu merasa bahwa dia akan berubah dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika ada konsekuensi diberikan, jangan ketika kita memberikan kita tinggalkan, tetap dimonitori. Apakah yang saya berikan tadi ada efeknya tidak, ada dampaknya tidak? Ya, ketika belum ada dampaknya kan tentu ada tindak lanjut yang Bapak Ibu akan lakukan. Selanjutnya restitusi. Jadi sudah hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya dengan Ibu Wajib sempat, kalau nggak salah kemarin Mbak Ibu ya, saya sempat mengucapkan kata restitusi segitiga di dekatnya Ibu. Nah, ini akan jelaskan Ibu ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi disahkan sebagai restitusi segitiga. Tahapannya seperti apa? Sebentar akan mencoba Bapak Ibu. Baik, saya lanjut masuk kepada posisi itu. Silakan diperhatikan Bapak Ibu di sini. 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama, nah sekarang apa 5 posisi kontrol guru tak di sini? Yang pertama apa? Penghukum. Ya. Yang kedua? Yang kedua? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Kenapa Bapak Ibu bisa jadi temanku? Betul. Sebentar kita akan tahu seperti apa. Kemudian apalagi? Pemantau dan manajer. Betul. Jadi 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Kadang kita sebagai guru menjadi teman-teman murid-murid itu wajar. Sebentar kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Ya. Kemudian pemantau dan manajer. Baik, ini 5 posisi kontrol guru. Seperti apa sih yang dikatakan itu tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer? Ya, ini Bapak Ibu penjelasannya. Contoh ketika Anda berlaku atau memposisikan Bapak Ibu guru sebagai penghukum. Ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya,
Kadang ini berlaku. Ada yang pernah mengalami ini? Ada? Nah, kalau ada Bapak Ibu guru yang memperlakukan hal seperti ini, berarti Bapak Ibu guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Tentu anak-anak sekalian disuruh hormat pada bendera selama 1 jam karena kenapa? Ayo, ada yang tahu? Lambat. Ya, karena ada pelanggaran ya, mungkin terlambat datang upacara atau lain sebagainya ya, atau terlambat datang ke sekolah. Nah, jangki bilang terlambat nanti disuruh menghormat pada bendera. Iya, hindari ya, untuk selalu mendapatkan hukuman. Anda datang tepat waktu ke sekolah karena memang sikap disiplin pada diri Anda sudah tertanam, bukan karena takut dihukum ya. Kemudian ketika memposisikan Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ketika di sini Bapak Ibu memberikan nasihat kepada para siswa-siswa dengan kata-kata seperti ini. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya, karena mungkin biasa berbicara seperti itu kepada siswa-siswa. Nah, berarti di sinilah Bapak Ibu memposisikan diri Anda sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan kata-kata itu, ya, siswa-siswi ibu sekalian itu akan merasa bersalah. Mungkin 1-2 kali belum kena, tapi kalau keseringan kemencakan seperti ini, perlahan-lahan dia akan menjadi bahwa dirinya dan merasa bersalah dengan tindakan yang dia lakukan. Kemudian berikutnya, teman. Seperti apa Bapak Ibu guru dikatakan teman? Apakah pergi belanja sama-sama? Bukan itu. Ya, kadang diajak di situ duduk bercanda. Karena seperti itu, bukan itu sebenarnya. Ini di atas. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ya, disitulah Bapak Ibu bertindak selaku teman. Ada rujukan. Ya, ya, tentu dengan intonasi yang tepat. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Seperti itu ya. Tapi tentu dengan intonasi yang tepat. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya, jangan kalimatnya seperti ini, tapi intonasinya itu menggertak. Berarti tidak seiringi antara kalimat yang Bapak Ibu ucapkan dengan penerapannya. Ya, kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu bagi atribut di koperasi dan jangan kamu ulangi lagi ya. Berarti kita memantau Bapak Ibu, lakukan ini tidak. Setelah diberitahu, pantau dia, arahkan dan pantau dia apakah dia lakukan atau tidak instruksi yang telah diberikan. Tadi posisikan diri Anda sebagai pemantau. Kemudian kapan kita bertindak selaku manajer? Nah, kapan kita bertindak selaku manajer? Ketika Bapak Ibu melakukan tindakan ini di atas. Apakah kamu sudah tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini nih siswa ini akan berpikir sendiri. Gimana ya cara saya memperbaiki kesalahan? Biarkan dia berpikir. Ya, lambat laun dia akan berusaha mencari permasalahan sendiri. Berarti ada kemandirian yang diterapkan kepada siswa di situ Bapak Ibu. Ya, jangan langsung dikasih solusi. Biarkan dulu dia berpikir. Ketika dia merasa bahwa dia tidak mampu memecahkan sebuah persoalan, dia akan datang untuk meminta arahan dan petunjuk. Ada kolaborasi di situ antara Bapak dengan siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Nah ini. Posisi kontrol apakah aku dengan kalimat yang ada di atas? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, di sini posisi kontrol Bapak Ibu kalau ada kata-kata seperti ini keluar kepada siswa, memposisikan Bapak Ibu sebagai apa di situ? Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Tepuk tangan dulu anak sekalian. Ada jawaban tadi. Bapak Ibu sudah berhasil memahami kalimat di atas.
saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah. Kemudian kalimat kedua, posisi kontrol apakah aku dengan kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya? Ya, iya, masih sama dengan tadi ya. Iya. Kemudian berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, berposisi sebagai manajer. Karena di situ Bapak Ibu menanyakan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut dengan permasalahan yang dia alami. Kalau dia bisa langsung menjawab, berarti dia berpikir cepat. Ya, tapi kalau dia butuh beberapa waktu untuk mencari permasalahannya, berarti dia berpikir lambat. Apa bedanya berpikir cepat dengan berpikir lambat, Bapak Ibu? Biasanya kalau berpikir cepat, langsung keluar solusi, tapi belum tentu tepat. Ya, mungkin dianggap belum cocok solusi itu. Tapi kalau berpikir lambat, ada waktu untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih detail lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau di sini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa Bapak Ibu yang ada di sini? Iya, sebagai penghukum. Ya, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Sudah berhasil menjawab ya. Berarti posisi kontrol, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum. Iya. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, kita ada di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pernah dengar ini Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Saya kira kalau peraturan kelas lazimnya, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ini perlu dijelaskan, Bapak Ibu? Ya, baik. Baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya ke peraturan dulu. Tadi sudah dijelaskan di awal. Peraturan itu muaranya ke hukuman. Hukuman itu biasanya satu arah. Ya. Jadi hukuman peraturan itu biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru. Langsung ditempel di kelas, berlaku untuk semua siswa. Jadi satu arah, sumbernya dari mana? Dari guru. Makanya dikatakan peraturan kelas. Dan kalau keyakinan kelas, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, dilibatkan di siswa. Ya, dilibatkan siswa. Teknisnya seperti apa? Tidak apa-apa. Kita kasih kertas masing-masing. Catat di situ usulan keyakinan kelas kita. Baru kumpulkan ke Bapak Ibu guru. Baru Bapak Ibu guru salin. Oh, ini poin-poin yang mau diambil. Hingga ketika siswa melanggar keyakinan kelas itu kan dia sendiri yang membuat aturan keyakinannya, kemudian dia sendiri yang melanggar. Berarti memang dia sudah siap dengan konsekuensi itu. Bukan hukuman itu, konsekuensi itu. Jadi kolaborasinya antara keyakinan itu adalah konsekuensi. Kalau kolaborasinya peraturan itu hukuman. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai di sini? Ya, misalnya bisa ya. Ya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, baik. Penyusunan keyakinan kelas. Ya. Penyusunan keyakinan kelas beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Ya. Kemudian berupa keyakinan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Mungkin pernyataan positif yang mana yang dimaksud di sini? Kalau di atas tidak usah diadu Bapak Ibu ya, karena ini yang lebih mengerti poin ketiga ini. Bersifat dibuat dalam pernyataan positif. Saya juga baru mendapatkan kemarin Bapak Ibu di CGP ketika di loka 2 ini dibahas tentang pernyataan positif. Saya contohkan saja Bapak Ibu ya, yang mana yang dikatakan pernyataan positif. Ya, pernyataan contoh saya mengatakan. Kita contohkan di kata sampah.
dilarang buang sampah sembarangan. Itu pernyataan positif atau negatif Bapak Ibu? Pernyataan negatif kalau itu, dilarang buang sampah sembarangan tempat. Terus bagaimana pernyataan positifnya? Iya betul, buanglah sampah pada tempatnya. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kemarin juga alhamdulillah saya dapatkan itu di loka kedua. Ternyata seperti ini yang dikatakan dengan pernyataan positif. Jangan digunakan kata-kata dilarang, karena membiasakan siswa melarang. Jadi himbauan yang diberikan. Jadi kalau melarang, jadi dengan himbauan. Jadi seperti tadi, dilarang buang sampah sembarang tempat. Itu bukan himbauan Bapak Ibu, tapi larangan. Tapi kalau mengatakan buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah himbauan. Jadi banyak-banyak yang menghimbau. Iya, makasih Bapak Ibu. Saya lanjut lagi sedikit saja agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau buat di keyakinan kelas jangan terlalu banyak. 5 poin saja cukup. Ya, iya. Jangan terlalu banyak karena semakin banyak peraturan itu seperti membuat siswa menjadi bingung. Ya, jadi nanti sama-sama kita menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi perhatikan yang cocok di sini di keyakinan kelas kita apa? Ya, jadi karena kita ada di satuan pendidikan tingkat SD, buat di keyakinan kelas yang cocoknya tingkat SMP atau SMA. Jadi kita kondisikan. Ya, selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bisa kita berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, berkolaborasi maka di sini ada 6 kelas, masing-masing ada walinya, kita duduk bersama dan susun keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan kalau perlu, ya tapi memang harus ya libatkan warga kelas dalam hal ini siswa-siswa masing-masing. Iya. Baik Bapak Ibu, terkait keyakinan kelas masih ada lanjutannya sebentar, tapi kita masuk dulu pada segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi tentang bagaimana teknis menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa, ada masalah, ada pelanggaran, utamakan dulu dialog. Panggil secara pribadi, komunikasikan dan kolaborasikan. Ya, ada tiga tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, stabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi teknik menangani permasalahan yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa langkahnya Bapak Ibu? Mari kita simak bersama-sama. Menstabilkan identitas. Kadang kalau kita panggil itu siswa yang bermasalah, ini contoh beberapa tahapannya di atas. Yang pertama, kadang kita menyampaikan guru buat salah itu wajar. Ya. Sorry Bapak Ibu ya, kayaknya iya. Saya kembali dulu. Oh ya. Menstabilkan identitas. Jadi yang artinya menghadapi siswa itu kita tambah-tambahin masalahnya dia. Memang kau seperti itu, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kita tambahkan karena kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan dia dulu. Ya, jangan tambah dikompori ya, jangan tambah dikompori siswanya sehingga apa yang sudah dapat di masalah ditambah itu milik Bapak Ibu guru apa stres di siswa nantinya. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Lanjut lagi, ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Kadang mencontoh kita memberikan, saya juga pernah jadi salah seperti itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kadang menghadapi saya siapa yang salah. Siapa yang memulai? Karena biasa gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari semua permasalahan yang ini.
Jadi jangan dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Intinya tujuan kita adalah seumpama ada siswa berkelahi, tujuan kita adalah damaikan. Bagaimana mencari solusi sehingga siswa kita ini bisa berdamai. Jangan tambah-tambah lagi. Ikamanto masuk ke berkelahi, nopal. Ya, ini manto nopal. Ya itu kebiasaan Bapak Ibu ya. Harus diakui bahwa kita terbiasa seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Contoh kalau ada siswa-siswa yang dicontek pekerjaannya marah, itu kan wajar. Ya, tidak apa-apa kita berikan sedikit di sini rasa diangkat sedikit. Kamu berhak merasa seperti itu. Karena sebentar ada penyelesaiannya. Ya, baik kita masuk di langkah ketiga Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Ya, kita harus tahu. Tanyakan ke siswa itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Ini sudah memvalidasi Bapak Ibu ya. Sudah memvalidasi kenapa siswa ini melakukan tindakan seperti itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Ya, kamu patut berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh pekerjaan PR yang dicontek sama teman. Seringnya, Aceh sering. Tadi, sering dicontek atau mencontek aja? Ya, lanjut lagi. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya, jadi wajar kalau misalkan ada siswa yang marah karena sering dicontek pekerjaannya, itu wajar Bapak Ibu ya. Nah, barulah di situ kita memberikan tindakan-tindakan seperti restitusi segitiga yang tadi. Kemudian masuk ke penanganan ketiga. Nah, tanyakan nih, seumpama ada siswa yang melakukan pelanggaran, kan ada keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang dirancang itu berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Tanyakan ke dia, apa keyakinan kelas yang telah kelas kita? Dia ingat itu, sekian poin. Jadi jangan kita terlalu banyak, nanti disuruh ingat lupa semua gara-gara begitu banyak. Ya, apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kembalikan ke dia Bapak Ibu ya. Kembalikan ke dia. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Tanyakan lagi kepada dia. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi dia akan menyadari, oh saya salah karena seperti ini yang saya langgar. Kemudian oh seharusnya di kelas seperti ini saya. Kemudian saya ingin menjadi warga kelas yang seperti ini. Ini nyambung dengan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita masuk kembali kepada penyusunan keyakinan kelas. Jadi ini Bapak Ibu, contoh tindakan nyata yang kita buat di kelas 5. Nah kebetulan saya wali kelas 5 dan saya memulai di kelas saya. Ya, di atas saya berdiskusi dengan siswa, menanyakan mereka, mempersilahkan mereka, saya bagikan berupa selebaran stick note namanya Bapak Ibu ya. Ini stick note ini yang kertas-kertas yang berwarna merah dan kuning itu saya bagikan ke siswa. Kemudian saya meminta masing-masing siswa menuliskan 1 poin saja. Ya, 1 poin saja usulan untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan keyakinan kelas. Setelah itu, Bapak Ibu persilahkan untuk menempel keyakinan kelas itu di papan tulis. Ya, kita persilakan. Kemudian di situ kan masing-masing ada tulisannya. Ya, Bapak Ibu, tugas selanjutnya adalah membacakan satu persatu di situ keyakinan kelas yang telah disusun oleh siswa yang poinnya berbeda. Kadang-kadang ada siswa yang kadang tadi temannya contek. Ya, nah, jangan makin lagi baca yang sama poinnya. Ya, kemudian kita rumuskan poin-poin mana yang nantinya bisa Bapak Ibu jadikan untuk ajuan penyusunan keyakinan kelas. Paling banyak 5 saja, jangan terlalu banyak. Ya, iya. Dan kemudian dari apa yang saya sudah komunikasikan dengan siswa-siswi yang ada di kelas 5,
muncullah keyakinan kelas yang alhamdulillah telah selesai di kelas 5. Keyakinan kelas 5. Agak tahu Bapak Ibu ya? Iya. 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 Saya mungkin bisa iya. Yang pertama, keyakinan kelas 5 yang pertama Pak Ibu, apa ini? Menghormati. Ya, menghormati. Apa poinnya Bapak Ibu dari kata menghormati? Yaitu semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat ada orang yang berbicara. Ya, itu poinnya. Sederhana bahasanya Bapak Ibu ya. Poin menghormati, semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lagi berbicara. Ya, iya. Ini tentunya dalam proses diskusi atau proses pembelajaran, bukan pada saat siswa ini sedang ngomong di dalam sembarangan. Ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Ya, di poin tanggung jawab, semua siswa harus mengumpulkan apa ini? Ya, ini agak kabur Bapak Ibu ya kalau di atas. Saya mau buka coba di sini. Mudah-mudahan agak jelas kalau di sini. Iya. Jelas kalau di sini Bapak Ibu ya. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Tanggung jawab, semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi kalau siswa tak diberikan tugas, dikasih tenggat waktu, membiasakan dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian terkait dengan menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, kita kadang keliru bahwa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas adalah petugas piket hari itu. Yang sebenarnya petugas piket itu hanya pelaksana teknisnya di lapangan, tapi yang punya tanggung jawab penuh adalah seluruh warga kelas. Ya, kadang yang dimarahi itu adalah petugas piket. Kenapa kamu tidak membersihkan? Mungkin dia membersihkan, tapi ada teman-temannya lagi lain yang membuat tindakan-tindakan yang kembali mengotori kelas. Ya, jadi petugas piket itu hanya petugas teknisnya, tapi yang bertanggung jawab adalah secara keseluruhan warga kelas. Kemudian kerjasama, semua siswa harus bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Jadi, kadang Bapak Ibu memberikan tugas kelompok kepada siswa-siswa. Ya, berarti kita memberikan tugas kelompok itu sesuaikan bahwa di penugasan ini siswa-siswa sudah dipastikan punya peran masing-masing. Ya, siswa-siswa diberikan peran masing-masing. Kemudian menghargai, tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Ada stop bullying di kelas, Bapak Ibu? Nah, ini poin yang ada di sini. Ya, tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Tahu jadi lelucon? Apa itu lelucon? Anak sekalian ada tahu? Kata-kata lucu. Iya, apa lelucon? Kata-kata lucu boleh. Ada lagi yang tahu? Candaan yang berlebihan. Ya, lelucon bagus, lucu juga boleh bagus, silakan. Tapi jangan karena saking lucunya kelewatan kata bercanda. Ya, nah dibatasi. Kemudian partisipasi aktif. Di sini semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Jadi kalau diskusi di kelas tak dapat angkat tangan tak bertanya kepada Bapak Ibu guru kalau ada sesuatu hal yang kurang dimengerti. Ya, kemudian kebijakan khusus. Nah ini perlu Bapak Ibu karena sekarang sama gadget ya atau HP ya.
ini perlu Anda Bapak Ibu guru masukkan dalam poin di keyakinan kelas. Penggunaan gadget atau HP dan lain sebagainya di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Ya, hanya dengan izin guru dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Jadi jangan dibawa HP kalau tidak ada izin dari Bapak Ibu guru. Ya, nah ini sebenarnya perlu dikomunikasikan dengan orang tua masing-masing siswa, karena lagi-lagi ada konsekuensinya ketika ini keyakinan kelas kita langgar. Ya, nah, suatu saat saya sarankan Bapak Ibu ketika menyusun keyakinan kelas boleh dipanggil orang tua siswa. Ya, boleh dipanggil orang tua siswa untuk sama-sama menyepakati khususnya kebijakan khusus. Kadang-kadang kita sita itu HP-nya siswa, orang tuanya komplain. Ini yang perlunya keyakinan kelas disusun secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut di slide-slide akhir. Oh ya. Ya, segitiga restitusi, teknis penanganannya Bapak Ibu ya, kita lihat. Di atas di slide. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Siswa ini yang punya permasalahan di sekolah, kita panggil menghadap di ruang tertentu. Jadi jangan mungkin biasakan memberikan penghukuman atau apa dan lain sebagainya atau semacamnya itu di depan teman-temannya. Ya, ada semacam ruang diskusi yang kita siapkan. Ya, kita siapkan ruang diskusi, ajak dia ngobrol. Posisikan posisi Bapak Ibu dari 5 poin tadi. Ya, 5 poin tadi posisi kontrol guru, ajak dia berdiskusi. Siswa juga kan ada tadi merasa dihargai. Ya, siswa juga perlu merasa dihargai. Contoh misalkan ada siswa yang melanggar terlambat sering datang ke sekolah, ini seperti di atas ini, kebetulan kasus yang diangkat ini adalah keterlambatan siswa ke sekolah. Ini kita panggil, jangan langsung diberikan penghukuman di tempat, tapi ajak dia berdiskusi, tanyakan seperti teknis penanganan secara segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kemudian yang kedua, di kasus kedua ini adalah terkait dengan siswa yang mengamuk di kelasnya, Bapak Ibu, marah-marah di kelasnya karena pekerjaannya ini dicontek oleh teman-temannya. Ya, ini di atas contoh penanganannya, kita panggil, kita diskusikan dan kita kolaborasikan bersama bagaimana teknis penanganannya dari kasus yang mereka hadapi, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, itulah beberapa tindakan-tindakan yang terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang tentu harapannya adalah bahwa tindakan-tindakan atau budaya positif yang akan diterapkan di sekolah ini menjadi acuan kita sehingga bisa memperbaiki daripada sistem pendidikan yang ada khususnya di sekolah kita ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dan tentunya kolaborasi yang baik dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi titik awal daripada proses pelaksanaan program-program pendidikan yang lebih berpihak kepada siswa. Ki Hajar Dewantara punya filosofi bahwa salah satu filosofinya adalah menghamba kepada siswa. Ya, mungkin Ibu bertanya, mengapa saya harus menghamba kepada siswa? Ya, berarti saya harus ikuti dan semua maunya siswa. Nah, yang dimaksud dengan menghamba kepada siswa adalah menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan bahwa Anda menghamba kepada siswa, bahwa Anda yang harus tunduk kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Baik, satu lagi, filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat seorang anak itu harus seiring dengan kodrat alam dan kodrat sama. Dan
Kodrat seorang anak itu tidak bisa diubah Bapak Ibu. Sudah sesuai dengan ketentuannya, itu sudah kodratnya dia. Tapi bisa diperbaiki. Jangan diubah, tapi bisa diperbaiki. Nanti kalau diubah itu kalau diperbaiki. Bukan, maksudnya Bapak Ibu, kodratnya dia sebagai seorang anak itu bisa kita poles, kita perbaiki. Yang tadinya buruk, pelan-pelan akan semakin bagus. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Saya kira itu saja sedikit hal yang bisa kita paparkan terkait dengan diseminasi budaya positif pada kesempatan hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah berasal dari SD 136 mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru untuk membersamai kita pada kesempatan ini di kegiatan diseminasi. Begitupun kepada anak-anak sekalian. Dan saya menyatakan mohon maaf apabila di penyampaian tadi ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.